Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Pembina dan Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Waturingkel, beliau Ibu Dr. Hajah Rizafita Hapsari, SPD MM. Yang kami takzimi Al-Ustadz Rizky Asyanuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, dan Ustazah Cahyani Umi Imaroh yang kami nantikan barokah ilmunya. Dan yang kami banggakan para jajaran pengurus Pondok Pesantren Darussalam Waturingkel beserta santriwan dan santriwati yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini dapat membawa manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara, saya atas nama Kalvina Novela dan saya atas nama Rizkia Afifah Ramadhani akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Dengan hari ini adapun susunan acaranya yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat, 3. Sambutan dari Ketua Panitia, 4. Tausiah, 5. Doa dan penutup. Langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab bersama. Biniyati liridho ta'ala wa rahmatihi wa taufiqi wa hidayati wa nuri subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat yang akan dibawakan oleh Akmaluddin Qawim. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah
uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhirah. Wal yawmal akhirah wa zakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatan liman kana yarju Allah. Liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Monggo sareng-sareng kita maosaken sholawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Randy Saputra. Kepadanya kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat santri putra. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah, Bapak Profesor Dr. Haji Rohandi, SPD, MPD, MSI. Yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, Ibu Dr. Haja Sumarti, MPD, MSI. Dan yang kami hormati Kepala Sekolah SMK Darussalam Karangpucung, Ibu Dr. Hajah Risa Vita Hapsari, SPD, MM. Dan yang kami takdimi Dewan Asatidah Ponpes Darussalam Maturingkal, Al Ustadz Rizky Asfianuddin, Ustadz Alvin Eka As-Saputra, Ustazah Cahyani, yang kita harapkan barokah ilmunya, amin amin ya robbal alamin. Dan yang kami hormati jajaran kepengurusan Ponpes Darussalam Maturingkal serta beserta tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini di acara Muhadharah Kubro rutinan Ponpes Darussalam Maturingkal. Tepuk tangan, tepuk tangan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini, sampai detik ini kita masih menjadi hamba yang setia dan bertakwa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa peradaban manusia dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islamiyah yang terang menerang. Semoga kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama perkenankan saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Asatidah dan kepada pengurus Pondok Pesantren Darussalam Maturingkal beserta tamu undangan yang telah hadir untuk memeriahkan acara pada malam hari ini, yaitu Muhadharah Kubro rutinan Pondok Pesantren Darussalam Maturingkal. Tepuk tangan. Oke, walaupun ini acara rutinan, tapi hari ini adalah malam yang spesial. Ada yang tahu apa yang spesial? Kalau ada yang tahu, saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti tapi. Ada yang tahu apa enggak? Yang bikin spesial adalah kami dari selaku panitia mengundang 4 waliullah untuk mengisi acara pada malam hari ini. Dan untuk mengundang 4 waliullah ini butuh perjuangan. Pertama itu harus menaiki bukit, menyeberang lautan, dan menyeberang hutan-hutan yang penuh duri. Enggak lah ya, bercanda. 4 waliullah ini yang pertama ada dari Awiluar, Desa Kedung Reja, Kecamatan Kedung Reja. Ada yang tahu apa enggak? Yang orang Kedung Reja mana? Oke, wali yang satu ini itu sebenarnya teman dekat saya. Ya, teman akrab lah. Walaupun kadang nyebelin. Tapi walaupun nyebelin ini dia pernah juara lomba Flora Fauna 2023 loh, jangan salah. Dan wali yang kedua yaitu berasal dari Desa Jatisari, Kecamatan Kedung Reja. Tepuk tangan. Hebat banget ya, Kedung Reja itu punya 2 wali. Keren banget.
Berarti orang yang kedung reja itu harus bersyukur. Dan wali yang ketiga itu berasal dari Bantarsari. Ada yang Bantarsari? Ya, wali ini itu sebenarnya itu guru diniyah di desa. Tapi jangan meremehkan guru diniyah ya, karena guru diniyah itu keikhlasannya itu lebih besar dari guru ceramah. Soalnya kalau kiai-kiai yang ceramah itu biasanya nyari uang. Garing. Dan wali yang keempat adalah berasal dari desa Cibalung. Ada yang berasal dari Cibalung? Oke. Jadi udah tahu kan yang bikin spesial apa? Iya. Keren banget nggak ketua panitianya? Udah mendatangkan 4 waliullah dan biayanya juga tidak main-main ini. Biayanya itu sekitar 3 digit lah. Ya, semoga apa yang dibawakan oleh 4 wali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua dan menyadarkan diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian. Dari saya. Saya selaku ketua panitia mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan atau kekurangan perlengkapan untuk acara pada malam hari ini. Sebelum kata-kata terakhir, saya ada satu pantun. Nanti kalau saya bacain pantun, bilangnya apa? Cakep gitu ya. Ke apotik beli motor, pulangnya jalan kaki. Semoga kita semua selamat dunia akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, kini tibalah acara yang kita nanti-nantikan, yaitu tausiah. Tausiah yang pertama akan dibawakan oleh Roica Nurun Tajala dari Desa Jatisari. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam hai saudaraku, semoga Allah memberkatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa usalli wa usallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ketua dan Pembina Yayasan Darussalam Al-Fatah,
Yang kami hormati beliau pembina Pondok Pesantren Darussalam Maturinggal, Ibu Dr. Hajarisa Fitah Hapsari SPDMM. Yang kami ta'zimi beliau Al-Ustadz Rizky Asunaddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, dan Ustazah Sayyanu Umi Maroh yang kita nantikan barokah ilmunya. Allahumma. Pertama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita Pertama, marilah kita puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat insan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, manusia yang tidak seperti pada umumnya. Muhammadun basarun la Santriwan, santriwati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Waktu tidak pernah sepi dari ketentuan-ketentuan indahnya. Allah takdirkan yang paling baik daripada kalau kita berbicara soal takdir ini kaitannya dengan qadar dan qadar. Kata orang zaman sekarang, lah gak usah belajar, emang dasarnya bodoh. Lah gak usah cari uang, emang rezekinya segitu. Apakah ucapan-ucapan yang dibenarkan di dalam syariat? Dan apa sebenarnya makna dari qada dan qadar ini? Maka Syekh Muhammad Nawawi bin Al-Jawi menjelaskan secara lugas di dalam kitab Baru Saja. Qada didefinisikan iradatullahil asya'a fil azali. Qada rencananya Allah, programnya Allah, program panjang tahunan terhadap suatu qadar yang dituliskan di zaman azali. Alama ya alaihi fi ghairil azali, untuk implementasi realita nyata di masa yang akan datang. Qada. Selanjutnya qadar. Apa itu qadar? Wal qadaru ijadullahil asya'a, implementasi actionnya Gusti Allah ala qadrin mahsusin ala wifkil iradi, terhadap sesuatu yang dituliskan di zaman azali. Contoh, bukan. Jadi maknanya qada itu masih wajib, sedangkan qadar itu implementasi yang dituliskan tadi. Contoh, di dalam qadanya kita semua yang di sini itu tidak berangkat haji, tetapi karena ikhtiar, karena doa, karena usaha kita itu di tahun 2050 kita semua diberangkatkan haji. Allahumma amin. Oh, berarti takdir itu ada yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Gini Ramadan. Yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa dirubah oleh manusia dengan doa dan ikhtiar. Dalilnya di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak mungkin mengubah suatu takdir, mengubah suatu kaum, kecuali kaum itu yang mengubahnya dengan sendirinya. Yang kedua, takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya seperti kematian dalam hadis Imam Bukhari, Inna ahadukum yajma'u hulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaikal malaku fayanfuhu fihi wa ya'muru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Takdir mubram dalam hadis Imam Bukhari. Nah, apa kaitannya malam Lailatul Qadar ini pas alul awakhir dengan qada dan qadar?
Jadi di malam Lailatul Qadar itu ditampakkannya, ditontonkannya segala sesuatu yang dituliskan di zaman azali kepada para malaikat. Nah, yang terakhir, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang asuhtu, yang tidak mau menerima takdir dan ketentuan Allah? Katanya, lah nyong tah kayak gini, lah saya mah kayak gini, lah aing mah kawas iya. Bagaimana hukumnya? Maka jawabannya ada di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Al-Ghazali dalam sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ceritanya. Anan nabiyan minal anbiya'i sakaba doma nalaku naminal makrubi ilallah. Ada nabi yang mengeluh kepada Allah, ya Allah, kenapa hidup saya kayak gini ya Allah? Kenapa hidup saya enggak seperti nabi yang lain ya Allah? Kata Allah, atas kuni wa alastu bi ahlida min malasaqwah. Apa kau memojokkanku? Apa kau mengatakan bahwa aku salah menentukan takdir? Apa kau menantangku? Fabi isahti halaftu. Kata Allah, demi kemuliaanku, kata Allah, aku bersumpah. Allah bersumpah dengan kemuliaannya. Lihat baik-baik sumpahnya. La in talajlaja hada fi sadrika marutan uhra. Sampai terlintas di dalam hatimu tidak ridho dengan apa yang aku tentukan. Lihat kata Allah, la aslubannaka fauban nubuwah. Aku cabut kenabianmu sampai kau tidak ridho dengan apa yang aku tentukan. La uridannaka annaro. Aku lemparkan kau ke dalam api neraka. Padahal Nabi. Sementara kita manusia biasa yang setiap hari mengeluh akan takdir yang Allah berikan kepada kita. Bisa saja yang Allah cabut dari kita adalah rasa kemanusiaan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kata Allah, wala ubalik, dan aku tidak peduli. Padahal Nabi. Jadi ini menjelaskan bahwa kita harus menerima qada dan qadarnya Allah dan meyakini bahwa qada dan qadarnya Allah itu yang paling baik daripada yang terbaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang kedua akan dibawakan oleh Dea Latifah dari Desa Cikedongdong. Kepadanya kami persilakan. Jamaah. Sebelum tausiahnya dimulai, boleh nggak mari kita mengingat syair yang diciptakan oleh Sunan Bonang? Boleh? Tombo ati iku ana limang perkara
maca Quran sakmanane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat ngampet weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke sawah. Sampai di sawah memanen padi. Jawab salam kurang meriah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat segenap keluarga besar pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Waturingkal yang saya ta'zimi Al-Ustadz Rizky Aswanuddin, Al-Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Sayani Umi Imarah yang kita nantikan barokah ilmunya. Dan tidak lupa juga kepada hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berbagai kenikmatan, nikmat besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema menata hati dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menata hati adalah langkah penting dalam memperbaiki diri dan kehidupan. Salah satu cara yang paling utama untuk menata hati adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa sih hubungan menata hati dengan syair Tombo Ati tadi? Oh jelas hubungannya sangat erat. Karena di dalam syair Tombo Ati itu di dalamnya terdapat nasihat-nasihat, langkah-langkah spiritual yang dapat digunakan untuk menata hati, mendekatkan diri kepada Allah. Di dalamnya diajarkan bagaimana cara membersihkan hati dan menata hati, yaitu dengan 5 perkara. Yang pertama, kaping pisan maca Quran sakmanane. Yang pertama, membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca
Arabnya saja, tetapi juga dengan maknanya. Setelah itu sudah dengan maknanya, itu dengan perenungan. Karena dengan hal itu akan tumbuh suatu ketenangan dan bimbingan hidup. Yang kedua, kaping pindo salat wangi lakonono. Yang kedua, menjalankan salat. Di sini dimaksud yaitu menjalankan salat malam. Kenapa salat malam itu dapat menata hati? Karena yang lain pada tidur, menikmati tidurnya, mimpi, tapi kita bangun, mendekatkan diri kepada Allah, meminta ampun, meminta supaya hati kita itu tertata, supaya hati kita selamat. Selamat dari apa? Itu selamat dari penyakit hati. Yang ketiga, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh. Karena dengan berkumpul dengan orang soleh, kita akan terkena suatu hal positifnya. Sebagaimana yaitu jika kita duduk dengan bersama dengan orang penjual parfum, maka akan juga terkena wanginya. Begitu juga kita jika sering berkumpul, suka berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan ikut juga hal positifnya. Yang keempat, kaping papat ngampet weteng ingkang luwe. Yang keempat yaitu berpuasa. Karena berpuasa adalah bentuk latihan pengendalian diri dan penjernihan hati. Yang kelima, kaping limo zikir wangi ingkang suwe. Yang kelima, memperbanyak zikir. Karena dengan kita berzikir, mengingat kepada Allah, meminta ampunan. Contohnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, segala puji bagi Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk hamba yang zalim dan aku ingin bertaubat. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampunilah aku. Perbanyak zikir. Dengan zikir itu nanti kelamaan akan menumbuhkan suatu ketenangan di dalam hati dan hati kita akan tertata. Menata hati berarti mengarahkan dan membersihkan. Membersihkan yaitu tadi dengan 5 perkara tadi. Lalu bagaimana mengarahkannya? Mengarahkannya yaitu dengan cara kita meneladani akhlak Rasulullah SAW, di mana kita sudah mengaji kitab Khulasah Nurul Yakin. Di dalamnya terdapat banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah yang terpuji. Coba jamaah-jamaah, coba sebutkan akhlak Rasulullah SAW yang terpuji. Satu dari segi, masa nggak tahu? Satu dari segi kejujurannya. 2 dari segi kesabaran. Terus apa lagi? Ya, banyak sekali akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang terpuji, di mana kita harus berusaha untuk selalu meneladani dan meneladani daripada akhlak Rasulullah. Dari Sa'ad bin Hisham berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Sayyidah Aisyah, kabarkan kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah." Sayyidah Aisyah menjawab, "Kana khulaquhul Qur'an." Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah terjemahan Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah makna daripada Al-Quran. Ketika Al-Quran bercerita tentang tawakal, Rasulullah juaranya. Ketika Al-Quran memerintahkan kesabaran, Nabi Muhammad nomor satunya. Ketika Al-Quran bercerita tentang memaafkan orang lain,
Nabi Muhammad nomor satunya. Ketika Al-Quran bercerita tentang keikhlasan, tentang ketawaduan, tentang kesabaran, tentang kasih sayang, Rasulullah adalah nomor satunya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi jika kita selalu berusaha mengingat dan meneladani akhlak Rasulullah, nanti jikalau hati kita akan melakukan suatu keingkaran, semisal aku loh jelek banget kalau wong kae, pengen banget balas dendam, kesu banget. Nanti jika kita akan melakukan suatu balas dendam kebencian, ada bisikan di dalam hati, umatku tidak seperti itu. Jika kamu ingin aku tersenyum, maka bersabarlah. Kenapa saya bisa menyampaikan seperti ini? Karena alhamdulillah akhir-akhir ini saya merasakan sendiri. Jika tadi saya ingin mau hati saya ingkar atau melakukan hal-hal yang kurang baik, hati saya itu alhamdulillah selalu ada bisikan, umatku tidak seperti itu. Mari kita bersolawat terlebih dahulu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sebelum ditutup, mari kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita, karena di balik semuanya ada peran seseorang yang luar biasa, kesabarannya, keikhlasannya, kesetiaannya, yang selalu merangkul, membimbing kita pada saat kita salah, selalu dirangkul. Ini kurang baik, jangan seperti itu. Mari kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustadz Rizky Yasminuddin, Ustazah Cahyani Mi'maroh. Untuk khusus diri saya, itu tidak mungkin saya bisa seperti ini, yaitu ada sosok guru yang luar biasa, kesetiaannya yang selalu merangkul diri saya khusus pribadi, selalu membimbing ketika khusus, padahal diri saya itu banyak sekali melakukan kekecewaan, kesalahan, kenakalan, tapi luar biasa sungguh guru kita selalu ridho, selalu memaafkan dan masih mau merangkul, membimbing kita agar tidak terlalu jauh dalam jalan yang salah, tapi ditarik kembali, ini jalan yang lurus seperti ini. Mari kita banyak-banyak mengucapkan terima kasih.
Sehat selalu Ustaz, Ustazah. Kita jadikan setiap kesalahan yang kita perbuat yaitu untuk jadikan motivasi untuk bisa berubah lebih baik. Mari kita jadikan sisa umur kita yang tidak tahu angkanya sampai berapa untuk selalu berbenah diri, untuk selalu muhasabah diri, untuk selalu merenung. Karena dengan ini kita itu akan tahu apa sih kesalahan kita gitu. Yaitu tadi kita mari kita gunakan sisa umur kita yaitu untuk memperbanyak berbenah diri, memperbanyak introspeksi diri, karena kita tidak tahu kapan kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dilihat dari hati. Semoga kita semua kembali pulang ke hadapan Allah dan termasuk golongan orang yang hatinya selamat. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita nyanyikan salawat man ana. Man ana, man ana, man ana laku kaifama kaifama man ana man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang ketiga akan dibawakan oleh Jauhar Hardiansyah dari Desa Kedungreja. Kepadanya kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Darussalam Al-Fatah, yang kami hormati Pembina Pondok Pesantren Darussalam Karangpucung, Ibu Dr. Hajah Rizafita Absari SPDMM, yang kami takdimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Ustadz Alvin Nakasaputra, dan Ustadzah Cahyani beserta jajaran asatid yang lain yang kita harap barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat cerah ini.
Salawat salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah. Jamaah rahimakumullah, al-umuru bimaqasidiha, al-yaqinu la yuzalu bisak, al-masyaqqah tadilu at-taisir, ad-duraru yuzal, dan yang terakhir al-adat muhakkamah. Kelima kata yang saya sebutkan tadi merupakan kaidah utama ilmu fikih, di mana kaidah tersebut juga berakar dan mempunyai kaidah-kaidah yang lainnya lebih banyak. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu kaidah fikih? Ayo, ada yang tahu? Kamu tahu? Ayo, santri putra, santri putri. Ayo maju. Ini yang putra, yang maju loh. Saya beri hadiah. Tepuk tangan. Ini gak ada yang mau? Saya hitung sampai 3. 1, 2. Oh, ada. Ini. Malu katanya, tapi bisa, cuma malu. Oke, kita kembali lagi. Apa itu kaidah fikih? Al-Imam Tajuddin Az-Subki mendefinisikan kaidah fikih sebagai kaidah umum yang mencakup berbagai masalah, semua masalah yang ada dalam fikih. Jadi secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa kaidah fikih adalah prinsip umum yang dari berbagai permasalahan hukum yang digunakan untuk mencari solusi di tengah-tengah masyarakat. Jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan fokus pada satu kaidah, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini bersumber dari sebuah hadis yang disampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Segala amal atau perbuatan kita itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu, yang didapatkan oleh orang itu adalah sesuai apa yang dia niatkan. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini isinya sangat banyak, sehingga seolah-olah disebut sebagai sepertiga dari semua masalah fikih. Kenapa demikian? Karena amal dan perbuatan manusia itu ada 3 macam. Dengan hati, dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan amal dan segala amal yang berhubungan dengan hati tercakup dalam hadis ini. Dalam kaidah ini, perbuatan
yang sama dengan niat yang berbeda, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda, hukumnya yang berbeda. Contohnya gini, misalkan wudhu bagi perempuan yang sedang haid itu kan tidak boleh, bahkan tidak boleh, diharamkan. Tapi kita lihat dulu niatnya. Jika si perempuan itu meniatkan wudhunya untuk menghilangkan hadas, maka itu yang tidak boleh. Tapi jika si perempuan itu meniatkan wudhunya untuk membersihkan atau menyegarkan badan, maka itu boleh. Jadi dapat disimpulkannya bahwa niat itu sangat penting dalam ibadah, di mana bisa merubah hukum itu sendiri yang tadinya haram menjadi mubah atau yang lain-lainnya. Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji pernah berkata dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim, ini pelan-pelan, kam minal alami yutasawwiru bisurati a'malid dunya wa yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah. Wa kam min amali yutasawwaru bisurati a'malil akhirah summa yasiru a'malid dunya bisu'in niyah. Yang berarti betapa banyaknya amal perbuatan yang secara lahiriah tampak seperti amal dunia, tetapi bihusnin niyah, dengan baiknya niat, dengan mulianya niat, menjadi min a'malil akhirah, menjadi amal akhirat. Dan betapa banyaknya amal atau perbuatan yang yasiru a'malid dunya, berubah menjadi amal dunia karena bisu'in niyah, karena buruknya niat. Dalam kalimat tadi kita dituntut untuk berniat dengan tulus dan ikhlas semata-mata hanya karena Allah. Karena kalau dengan begitu, yang seharusnya amal aktivitas dunia bisa menjadi aktivitas ibadah atau bersifat akhirat. Jemaah rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan sebuah kisah yang terdapat pada kitab Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Dikisahkan ada dua saudara yang tinggal pada satu rumah yang sama. Dan yang satu orang tinggal di lantai atas, sedangkan orang yang lainnya tinggal di lantai bawah. Orang yang tinggal di lantai atas adalah orang yang ahli ibadah, hidupnya diserahkan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan orang yang di lantai bawah adalah ahli maksiat, waktunya tenggelam dalam kemaksiatan. Kemudian pada suatu hari di waktu pagi, dua orang yang ahli ibadah itu berpikir, kok aku hanya ibadah ya? Bosan, gak enak, gak asik gitu. Apa saya ikut saudara saya yang di bawah ya untuk bermaksiat? Kan sekali-kali maksiat tidak apa-apa.
Itu ucap ahli ibadah yang di atas. Sedangkan ahli maksiat yang di lantai bawah itu baru terbangun dari mabuk dan telernya dalam keadaan kencing di dalam celana dan tergeletak di tanah. Pada saat itu dia merenung, dia berpikir, kok aku hidupnya menghabiskan umur untuk melakukan maksiat ya, sedangkan saudara saya di atas digunakan untuk ibadah, bertakwa kepada Allah dan menikmati ibadahnya. Aku akan tobat. Aku tidak boleh seperti ini terus gitu. Kemudian pada saat itu keduanya berjalan ke arah tangga. Nah, subhanallah, terjadilah peristiwa di mana tangga itu rusak, hancur, ambruk, sehingga dua saudara tadi jatuh dan saling menimpa dan meninggal dunia. Maka seketika itu orang yang ahli maksiat dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya, yaitu menjadi ahli ibadah. Sedangkan orang yang ahli ibadah juga dibangkitkan oleh Allah berdasarkan sesuai dengan niatnya, yaitu ingin bermaksiat. Kenapa demikian? Karena itu semua kekuatan niat. Baru saja dia akan berniat melakukan ibadah, tetapi sudah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, marilah kita semua memasang niat. Apapun yang kita lakukan, pasanglah niat yang baik, pasanglah niat yang mulia. Semoga kita diberi kehendak oleh Allah. Semoga Allah menghendaki kita untuk berniat yang mulia. Dan tidak cuma itu, Allah menghendaki kita untuk berbuat yang mulia seperti niat kita. Sekian dari saya, banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Tausiah yang terakhir akan dibawakan oleh Siti Juleha dari Desa Cibalung. Kepadanya kami persilakan. Cek. Gini. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Rizafita Hapsari, SPDMM. Yang saya takdimi Al-Ustadz Rizky Asfianuddin, Ustadz Alvin Eka Saputra, Ustazah Zahyani Umi Maroh yang kita nantikan barokah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Berdirinya saya di sini bukan hanya sekedar berdiri, tetapi ingin menyampaikan tausiah singkat yang berjudul Jangan Putus Asa untuk Bertaubat. Para hadirin, setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tentu saya juga pernah, bahkan mungkin sering. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya yang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari. Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Para ulama mengatakan, putus asa berasal dari godaan syaitan untuk menjauhkan kita dari rahmat Allah. Selama nyawa masih di kandung badan, selama matahari belum terbit dari barat, selama itu pula pintu taubat masih terbuka lebar untuk kita semua. Para hadirin wal hadirat, terkadang kita bertaubat, kemudian berniat kuat untuk tidak mengulangi dosa. Namun, beberapa waktu kemudian kita kembali terjerumus dalam dosa tersebut. Maka disinilah keimanan kita diuji. Nah, bagaimana cara kita menguatkan keimanan kita? Yang pertama, bayangkan ketika kita bermaksiat, kita diwafatkan saat itu juga. Begitu mengerikan bukan? Kita wafat dalam keadaan bermaksiat, kita wafat dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nauzubillah. Yang kedua, carilah sahabatus sholihin, orang-orang berteman dengan orang-orang soleh. Yang ketiga, sholatlah, karena dengan sholat kita karena sholat adalah kunci. Mintalah kepada Allah. Mintalah perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari godaan syaitan. Mintalah kepada Allah bimbingan dan kekuatan untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, latihan berpuasa, misal Senin Kamis. Karena dengan berpuasa, kita bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu. Yang kelima, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha huwa ghafurur rahim. Artinya, qul ya ibadi, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah kalian putus dari rahmatku. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa begitu besar rasa sayang Allah kepada kita, begitu besar ampunan Allah kepada kita. Maka marilah kita bermusahabah diri dan bertaubat kepada Allah. Karena mati itu tidak selalu harus tua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah.
Semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Baik, mungkin hanya sebegitu tausiah singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Akmaluddin Qawim. Kepadanya kami persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنه سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في بدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شقرة الموت ونجاة من النار ونفع عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من الغسل والكسل والبخل والحرام وعذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يسمع ومن لا تسمع ومن دابة تستجاب لها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمؤمنين ولمن أصابنا وصلى لك كفرة المسلمين أجمعين. ربنا تقبل منا أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, Allahumma ya Allah, sehatkanlah para kedua orang tua kami, sehatkanlah guru-guru kami, sehatkanlah ustaz dan ustazah kami. Ya Allah, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia-Mu, dengan berkumpulnya kami di sini, semoga mempereratkan hubungan persaudaraan kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar ya Allah. Allahumma ghafir li wa li walidayya, Allahumma ghafir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bishril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim